ini kita masih dipertemukan untuk ibadah saya pada saat ini hanya berkat pemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan ibadah pada saat ini kita awali jemaat baru berdiri. Mari kita mengulangi juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyerahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hormati. Amen.
kami menyerahkan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, sebelumnya ibadah kita awali Tuhan. Tolong Engkau yang akan memberkati ibadah pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan menyucikan. Dan saat ini Tuhan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan haleluya pimpin pada saat ini ya Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami dalam pemikiran kami, tutur kata kami, apa yang kami lakukan yang sering mengecewakan Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mohon supaya Engkau yang akan mengampuni Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Tolong Engkau yang akan memberkati dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Pertengahan hingga akhirnya supaya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan pimpin, supaya Engkau yang akan selalu haleluya menolong dalam setiap ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan kami percaya hanya Engkau sendiri ya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang akan selalu membukakan pintu-pintu berkat untuk haleluya sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terlebih dalam iman kepercayaan kami ya Tuhan, supaya iman kepercayaan kami semakin kuat, semakin mengasihi Engkau, dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tanpa Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, ibadah pada saat ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Pujian kita lanjutkan yaitu Oh betapa indahnya.
nama Tuhan, kita tiba saatnya yaitu untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli jemaat kali berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan kita iringi di dalam pujian yaitu Tuhan penuh.
menderita di kayu salib dan menebus segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami di dalam perjalanan kami banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi ketika kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala keluh kesah kami, dengan segala permasalahan yang kami bawa, dan segala rasa hormat kami yang kami boleh tundukkan di dalam Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk datang menyembah Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kerinduan kami untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak, sekali lagi sebentar juga kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin berkembang di dalam hidup kami dan semakin tertanam di dalam hati kami. Terlebih lagi daripada itu Tuhan, semakin menjadikan kami anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan, dan firman itu menjadi pelita di dalam perjalanan kami, menjadi tolok ukur dan batasan kami untuk berlaku, berkata-kata, dan terlebih lagi Tuhan menghadapkan segala permasalahan yang kami hadapi, yang kami lalui dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh dengan keberpasrahan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami anak-anak yang berdosa ini, ajarlah kami anak-anak-Mu yang penuh kesalahan ini, dan Roh Kudus memampukan kami untuk memohon pertolongan, memohon pengampunan daripada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, dengan penuh kesadaran kami bahwa kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, manusia yang tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan, terlebih lagi manusia yang tidak layak untuk menyembah Tuhan. Dan karena Kristus melayakkan kami, karena Kristus melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan menjadi Tuhan sebagai Bapa dan anak kami. Terima kasih Bapa, dan di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Kita lanjut lagi di dalam pembelajaran kita di seri khotbah eksposisi. Jadi ini khotbahnya eksposisi yang membahas tentang pengkhotbah, dan kita sudah sampai di pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat 17 sampai yang ke pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, ini sampai di sini, dan saya memberikan tema, apakah kita sudah menghormati Tuhan? Temanya setelah saya baca renungkan baik-baik, tema kita hari ini, apakah kita sudah menghormati Tuhan? Kalau kita menghormati sesama kita, kalau kita menghormati orang yang lebih memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada kita, kita begitu hormatnya. Bahkan ketika kami ada acara dinas, kedinasan begitu, misalnya acara rapat dinas atau kegiatan yang lain dinas, ketika kepala dinas datang, peserta dan panitia berdiri menyambut kepala dinas. Untuk apa? Sebagai bentuk rasa hormat, sebagai bentuk menghormati. Bahkan ketika sekolah kami mengadakan acara pelepasan dan dihadiri oleh kepala cabang dinas, Korwil, kantor wilayah, dinas pendidikan, beberapa kepala sekolah, bahkan yayasan kami datang menyambut di depan pintu gerbang. Sebagai bentuk penghormatan. Kita tidak bisa hormati orang lain dengan hanya berkata-kata aku hormat, tapi tanpa sikap hati yang baik. Bahkan ketika kita bekerja, kita begitu hormat sama bos yang kita, di mana kita bekerja, atasan di mana kita bekerja, tutur kata, perilaku pun kita jaga supaya kita tidak menyinggung orang yang kita hormati. Benar nggak? Atau kita ketemu orang, ketemu Pak Lurah, Pak Lurah, nyapo, begitu kan? Kita ketemu Pak Lurah aja sebisa mungkin kita baik, kita berbicara dengan halus. Atau ada yang ketemu Pak Lurah, Pak Lurah sini, gitu ya. Kayaknya nggak ada. Bukan bentuk dari penghormatan.
itu baru takutan. Lalu kepada Tuhan, bagaimana bentuk penghormatan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah menghormati Tuhan di dalam setiap peribadatan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah kita hormat kepada Tuhan? Kalau berkata hormat kepada Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Kalau kita tidak memiliki rasa mengasihi Tuhan, kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, kita tidak menyadari bahwa setiap pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, kita tidak mungkin memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Setinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, ketika kita masih mementingkan ego dan perasaan kita, tidak mungkin bisa menghormati Tuhan. Sekalipun sekolah sudah setinggi-tingginya, kalau tanpa rasa takut akan Tuhan, tanpa menyadari bahwa dirinya itu adalah makhluk yang rendah di hadapan Tuhan, tidak mungkin memiliki rasa hormat pada Tuhan. Kita mungkin bisa menipu banyak orang dengan datang, duduk, beribadah, lalu berdoa kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kita bisa menipu orang dengan berkata-kata manis. Kita bisa menipu orang dengan berkata-kata rohani. Kita bisa menipu orang dengan kata-kata puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan dengan kata-kata itu. Tuhan tahu hati kita. Sekali lagi, apakah kita sudah menghormati Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan? Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai yang pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kalau di handphone itu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau yang pakai handphone yang mobile Alkitab itu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Jika menggunakan Alkitab yang tertulis itu pasal 4 ayat 17 sampai ayat pasal 5 ayat yang ke-6. Kenapa ada perbedaan? Itu nanti kalau dijelaskan siang nggak selesai, jam 12 nggak selesai. Kenapa? Ada perbedaan. Kalau zaman dulu Alkitab dalam bahasa Ibrani ditulis tidak ada ayat dan pasalnya. Semua huruf apa yang namanya Ibrani. Tidak ada konsonan ABC, A B C D E nggak ada. Semua huruf mati. Tidak ada nomornya, tidak ada ayat, tidak ada pasal, semua huruf mati. Kalau tulisan Ibrani itu melihat tulisan Thailand, nah mirip, tapi ada potong-potongan. Kalau Thailand itu kan ya agak nyambung-nyambung, mirip seperti itu. Beberapa kodek yang ditemukan memang beberapa sudah ditulis pasalnya, sudah ditulis ayatnya, tapi berbeda dengan terjemahan terlama. Bukan berarti Alkitab kita keliru, karena ketika menomorkan ini kan masing-masing punya penafsiran sendiri, tapi tidak mengubah makna. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil mengikuti yang ada di slide. Jadi saya ayat yang pertama atau ayat 4 pasal 4 ayat 17, nanti dengan ayat selanjutnya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai yang ke pasal 5 ayat 6. Firman Tuhan. Jagalah lakumu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh.
karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau telah apakah perlu Allah menjadi muka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan kepercayaanmu. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menghormati Tuhan di dalam peribadatan kita? Ada 3 hal yang kita pelajari dari pengkhotbah. Pengkhotbah ini bukan kemarin kita berbicara tentang bagaimana mengejar kekayaan itu adalah sia-sia, hafal ini. Tetapi di pasal ini kita tidak melihat hal sia-sia. Ketika berhubungan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Meskipun kadang kita merasa, wah, aku dekat dengan Tuhan kok malah masalahku banyak. Semakin aku rajin beribadah, masalahku semakin banyak dan kok ya ada saja. Tapi ketika aku jauh dari Tuhan atau lihat orang yang jauh dari Tuhan, yang kita bisa nilai gak kenal Tuhan, bahkan sering pergi ke perdukunan dan lain sebagainya, usahanya kelihatannya lancar dan hidupnya lebih kelihatannya diberkati dan makmur. Kadang-kadang aku merasa berdoa setiap hari, berdoa senantiasa sambil menangis, bahkan banyak hal yang aku kerjakan untuk Tuhan. Tetapi kok Tuhan tidak ada artinya? Kok tidak ada jawaban dari Tuhan? Kok kayaknya masih gitu-gitu aja? Apa Tuhan tidak dengar? Apa Tuhan tidak sayang? Kadang-kadang kita merasa begitu. Saya sendiri pun kadang-kadang merasa begitu. Sudah capek layanan Tuhan, tapi kok ya tetap aja. Tapi ketika kita berpasang pada masalah kita, selama kita hidup itu penuh masalah. Jadi selama kita hidup, pasti ketemu masalah. Jangankan hidup, mati aja bisa masalah. Masih hidup banyak masalah, mati saja bisa jadi masalah. Ada masalahnya, orang dimakamkan di sini, keluarganya udah mau makamkan di sana, udah mau, nah, itu sudah jadi masalah. Dan terlebih lagi setelah mati pun jadi masalah. Aku masuk surga atau neraka ya? Dihukum Tuhan atau enggak? Ketika kita memikirkan masalah, tidak akan berhenti masalah itu meskipun kita mati. Masalah itu akan selalu ada. Mungkin kita, mungkin dipikir pas sudah mati selesai masalahnya, oh tidak. Timbul masalah untuk keluarga. Apalagi mati meninggalkan utang, tambah beban masalah. Kita di sini belajar bagaimana cara menghormati Tuhan dengan segudang permasalahan yang kita hadapi, dengan segudang tekanan, dengan segudang persoalan yang kita hadapi masing-masing, bahkan banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pasal yang keempat ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Loh, maksudnya jagalah itu apa sih?
Apa kita harus jaga langkah hati-hati ya, harus ke rumah Tuhan datang, harus dihitung nanti berapa langkah baru sampai rumah, sampai ke gereja atau ke bait Allah. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan segala hal, dengan segala keegoisan kita, dengan segala kepikiran kita sendiri, tanpa berpasrah penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah menikmati bagaimana peribadatan itu berjalan. Ketika kita tidak belajar memfokuskan diri tentang peribadatan yang akan kita lakukan, kita tidak akan bisa tenang ketika kita beribadah. Selalu banyak hal yang menggoda, selalu banyak hal yang membuat kita tidak fokus dalam ibadah. Bukan hanya sekedar puji-pujian, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi sepanjang ibadah dari awal sampai akhir sama. Ketika kita menghadap orang-orang yang memiliki jabatan, kalau menghadap ke kelurahan kita bisa pakai pakaian yang sembarangan, masih yang penting layak, pakai kaos, celana panjang, sandal jepit, masalah. Tapi ketika kita diundang, misalnya diundang gubernur untuk datang ke kediaman gubernur, apakah kita akan pakai kaos singlet, kaos apa namanya, polo yang nggak ada kerannya, pakai kaos tok, lalu pakai celana panjang, sandal jepit datang ke sana? Apakah seperti itu? Saya rasa enggak. Akan mempersiapkan baju yang baik, setelan yang baik, dengan seragam yang baik, kalaupun ada, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik yang dipakai untuk menghadap ke gubernur. Kenapa? Karena bentuk penghormatan kepada gubernur. Bahkan kita datang itu sebelum waktunya kita menghadap ke gubernur. Kenapa? Karena kalau terlambat itu enggak enak. Karena kalau kita datang menghadap gubernur, menghadap bupati, telat janjian jam 7, kita berangkat jam 7 sampai sana, mesti sungkan. Kalau bisa sebelumnya, itu ketika menghadap gubernur, menghadap bupati, ini menghadap Tuhan. Atau kita berpikir, wah Tuhan enggak, Tuhan tahu, betul Tuhan tahu. Dan kalaupun saya menghadap Tuhan dengan seadanya, ya sudahlah pokoknya aku beribadah, ya udah ada apa-apa sih. Benar, Tuhan gak akan sendiri kita. Tuhan yang gak akan marahin, kamu ngapain beribadah kok saya enakmu sendiri. Enggak sih. Tapi kita tidak akan merasakan bertemu dengan Tuhan. Kita tidak akan merasakan kedamaian yang benar-benar kedamaian, merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup. Kita tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena merasa hormat kita dengan Tuhan. Dia kita bersalah untuk beribadah. Kadang-kadang tanpa sadar kita menyepelekan Tuhan. Tanpa sadar kita itu, ya Tuhan itu apa sih? Saya mau ngapa-ngapain kok selama ini baik-baik saja. Saya tidak hormati Tuhan pun baik-baik saja. Saya tidak datang beribadah pun ya baik-baik saja. Tuh, bisa jadi baik-baik saja. Tapi setelah atau kita datang ke Tuhan ketika kita punya masalah, baru kita datang baik-baik dengan penuh kerendahan hati, dengan kepala tertunduk, datang ke hadirat Tuhan. Ketika berdoa kita sungguh-sungguh sampai, ya Tuhan kenapa sih kamu terjadi kayak gitu? Tapi ketika masalah tidak ada dari kita, atau kita lupa, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan. Yang pertama,
persiapkan kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadap Tuhan? Bagaimana hati kita ketika mau kita menghadap? Kalau kita tidak punya rasa hormat kepada Tuhan, maka di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah memiliki sesuatu. Tapi kalau terjadi masalah dalam diri kita, kadang-kadang Tuhan nomor satu yang jadi kami. Yang kedua, memperhatikan firman Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yang pertama, persiapan diri kita untuk datang ke hadirat. Yang kedua, memperhatikan di dalam setiap peribadatan yang Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup. Kita mungkin berpikir, tidak apa-apa, aku persembahan buahnya, tidak datang pun persembahan, datang tidak apa-apa. Tidak. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tuhan tidak butuh pemberian kita. Tuhan tidak butuh apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk materi. Tuhan tidak butuh. Lalu kan, kalau gitu, tidak usah persembahan. Tuh, bisa jadi persembahan itu bukan yang utama. Di dalam setiap peribadatan, persembahan itu bukan yang utama, tapi penting juga. Bukan berarti tidak penting lalu, tidak apa-apa. Yang penting aku datang. Betul. Yang penting kita niat hati kita. Yang penting pikiran kita tunduk kepada Tuhan dengan segenap hati. Tapi omong kosong ketika kita berenang, aku datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, tapi tidak pernah memberikan sesuatu untuk Tuhan. Kebohongan yang besar. Aku mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, tapi tidak pernah berikan sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana caranya menunjukkan kasih itu? Bagaimana menunjukkan terima kasih? Kadang-kadang ketika kita punya urusan dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi, bukan derajatnya, statusnya, misalnya ke bupati atau lurah yang punya jabatan lebih tinggi. Apakah kita datang dengan tangan kosong? Ya datang tok ae, ucapan terima kasih, terima kasih. Datang dengan tangan kosong. Tentu kita akan memikirkan apa ya yang akan saya bawa untuk bentuk ucapan terima kasih. Apa ya saya lakukan untuk sebagai bentuk ucapan terima kasih? Hal yang pertama, memperhatikan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkunjung ke tempatnya Marta dan Maria, ketika Maria sedang sibuk mendengarkan Tuhan berbicara, sibuk berbicara dengan Tuhan, mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Marta yang sibuk di belakang berkata, Tuhan, kenapa kau biarkan Maria duduk di situ? Suruhlah dia membantu. Apa yang dilakukan Tuhan? Maria bantu Marta, kasihan. Marta, Maria sudah melakukan yang terbaik. Kenapa engkau menyusahkan dirimu? Hal yang terbaik bagi kita adalah memahami, mengerti, memperhatikan firman Tuhan. Bukan hanya ketika dalam peribadatan, tapi ketika kita di rumah membaca firman Tuhan dengan baik-baik, membaca firman Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Itu yang diharapkan.
Tuhan kita mau beri persembahan 1 miliar begitu ya untuk persembahan mingguan. Tapi hati kita tidak ada hati untuk memperhatikan Tuhan. Tuhan tidak akan lihat kita. Hanya orang bodoh yang memikirkan hartanya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi tidak dengan hati dan pikiran. Kita tidak tahu Tuhan butuh apa sih dari uang kita. Uang kita berasal dari mana? Kekayaan kita, apa yang kita dapat, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan dapat apa-apa. Tuhan hanya perlu tunduk. Kita tunduk di dalam Tuhan. Bukan ketakutan ketika kita takut lihat hantu lalu lari, enggak. Tapi takut dengan penuh hormat. Takut dengan penuh kasih. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang. Tuhan tidak perlu. Tapi gereja perlu. Sebanyak apapun kita beri persembahan kepada Dia. Sekali lagi, ketika kita tidak memiliki hati yang takut akan Dia, kita tidak memiliki hati yang menghormati Dia, persembahan kita tidak perlu. Persembahan kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan, tidak berlaku. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk materi, tidak pernah bisa menghapus kesalahan. Tapi ketika kita datang, sujud di hadirat Tuhan, mengakui diri kita salah di hadirat Tuhan, itu lebih. Dan Tuhan melihat. Mari kita sama-sama. Saya sendiri pun tidak bisa dikatakan aku sepenuhnya menghormati Tuhan. Nah, banyak hal yang saya kerjakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kadang-kadang ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika berkhotbah, kalaupun sekali saya bisa untuk tidak berkhotbah sama sekali, saya akan lebih senang. Karena saya merasa sudah tidak layak untuk berkhotbah. Karena saya pun tidak lebih baik daripada jenengan. Karena kita menyadari diri kita penuh, kita tidak ada yang layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satu. Tapi ketika kita mempersiapkan diri, kita memberanikan diri dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan diri kita untuk menghadap Dia, sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bukan berarti kita akan jadi orang yang minder, yang takut ketika ada orang yang enggak. Kita kadang lebih takut orang lain. Kita lebih takut orang enggak hormati kita. Kita lebih takut orang enggak hargai kita. Kita lebih takut orang enggak anggap kita. Kita lebih takut orang rendahkan kita. Daripada kita lebih takut kalau kita tidak dikenal Tuhan. Kadang-kadang aku tidak dikenal Tuhan tidak apa-apa kok. Yang penting aku punya posisi di mana orang hormat. Karena kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita. Kita mementingkan ego kita. Kita mementingkan hati kita. Bagaimana kita bisa mencukupi setiap keinginan kita. Tapi kita tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang diinginkan Tuhan. Ketika kita berusaha menyogok Tuhan dengan apa yang kita miliki, makanya dikatakan orang bodoh, persembahan orang bodoh. Menganggap Tuhan bisa disogokkan. Ketika Tuhan datang beribadah di Bait Allah, melihat seorang janda miskin memberikan 2 peser uang. Janda ini memberi lebih banyak daripada orang. Ada 2 peser saja. Tapi Tuhan bilang, janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena dia memberi dari kekurangan.
bukan apa yang dilihat, bukan apa jumlah yang dilihat, tapi bagaimana rasa beriman kita. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Bagaimana bukan berarti wah kita tidak boleh banyak ngomong. Nah, tapi bagaimana kita tidak cepat-cepat menggunakan nama Tuhan untuk setiap hal yang kita lakukan supaya itu kelihatan rohani, supaya itu kelihatan diberkati Tuhan. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita langsung berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau memberikan ini kepada Tuhan. Atau ketika aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Ketika punya masalah, kita banyak janji kita kepada Tuhan. Tapi cara yang ditepati oleh kita kepada Tuhan. Kalau boleh dipikir-pikir, renungkan kembali. Berapa banyak janji kita kepada Tuhan? Selama kita hidup di dalam Tuhan, berapa banyak janji kita kepada Tuhan? Lalu berapa banyak kita tepati janji kita kepada Tuhan? Perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan, di dalam doa maupun di dalam berapa banyak itu? Tidak sedikit orang berkata, dulu waktu saya masih remaja, pemuda remaja begitu, tidak sedikit, aku tidak akan meninggalkan Tuhan meskipun dengan pasanganku yang tidak seiman, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Orang yang berkata itu menikah meninggalkan Tuhan. Orang yang berkata aku tidak akan meninggalkan Tuhan meskipun aku menikah, orang itu sendiri meninggalkan Tuhan. Saya banyak kenal orang ini. Berjanji ketika aku dapat ini aku akan berikan kepada Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan aku butuh loh. Pada akhirnya kita tidak memberikan. Memang mudah ya ketika mengucapkan sebuah nazar secara tidak langsung. Nazar, bukan nazar nanti nyanyi. Nazar kepada Tuhan. Mudah, tapi sulit untuk menang. Kalau nazarnya dalam bentuk materi mungkin mudah, kita cari-cari waktunya, sudah dapat baru diberikan. Kayak beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu tiba-tiba ada orang yang berkata, Pak, aku sudah menasarkan, kami sudah bernasar untuk Tuhan dan memberi. Saya kaget, loh, kenapa? Saya tidak ngapa-ngapain. Lalu diberi amplop, sudah sepakat dan nasar kepada Tuhan. Sebenarnya sudah kemarin-kemarin, tapi baru ada kesempatan ini. Jauh kali ini, bahwa sudah 1 atau 2 tahun yang lalu. Katanya, beliau, saya sendiri tidak tahu. Baru ditepati kemarin lusa, beberapa waktu yang lalu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang dimau Tuhan, bukan yang diingat Tuhan, bukan kata-kata manis kita janji kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana dia. Tuhan tahu bagaimana dia. Kalau kita mau kata-kata manis pun, tak nefek sama dia. Mau rayu Tuhan dengan kata enggak ada. Kita rayu orang lain dengan kata-kata baik, dengan kata-kata manis mungkin orang lain bisa. Tapi dengan Tuhan, kita hanya akan memperkeruh hubungan kita dengan Tuhan. Kita banyak bicara, kita banyak nasar, kita banyak janji yang kita ucapkan kepada Tuhan, tapi tidak satu pun yang kita laksanakan. Lebih baik kita
Hubungan kita dengan Tuhan seperti seorang anak kepada Bapa. Ketika anak melakukan kesalahan, ya minta maaf sama Bapa. Ketika anak membutuhkan sesuatu, ya minta sama Bapa. Kalau Bapa kasih ya bersyukur. Kalau tidak, ya sudah. Kalau kita bisa cari sendiri. Kalau kita yang punya anak, gitu ya, hal-hal remeh terus ngerepotin kita, senang nggak? Hal-hal yang remeh-temeh yang mereka bisa kerjakan, misalnya, aku mau mainan tapi jangan cek mainan aku saya lihat, tapi aku mau. Kira-kira kita mau nggak direpotin? Senang nggak? Apalagi sudah besar gitu, anak SD gitu. Aku mau makan, suapin selalu. Kira-kira kita, oh ya tak suapin, senang atau nakal, gede jadi dulang mang. Atau malah senang, oh ya tak suapin terus begitu. Hal-hal yang remeh, hal-hal yang kita bisa kerjakan, kita tak perlu repot itu. Dan kita pun mudah untuk mengucapkan Tuhan, aku butuh kerjaan, nanti kalau Tuhan beri pekerjaan, kamu mau setia mengalami itu. Banyak yang berkata seperti itu. Faktanya, ayo nanti ini aku takut kok, aku masih nggak berani, rugi. Ketika diberi kesempatan, aku nggak mau. Padahal janjinya, aku kalau sudah ini, aku mau melayani itu. Diberi kesempatan untuk melayani itu orang, aku izin. Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan setiap hal yang kita kerjakan? Apakah kita sudah menghormati Tuhan dalam setiap peribadatan yang kita lakukan? Apakah kita sudah menghormati Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan hari lepas hari? Apakah kita sudah menghormati Tuhan ketika kita melakukan kewajiban kita, melakukan hal-hal yang kita kerjakan? Ataukah kita malah mencuri? Ataukah kita malah mencuri kesempatan untuk memuliakan? Ataukah kita malah menggadaikan Tuhan untuk posisi yang kita dapat? Itu pilihan. Masing-masing dari kita mempunyai pilihan masing-masing. Tapi konsekuensi akibatnya kita sendiri yang tahu masing-masing. Terakhir ketika kami di sekolah itu setiap hari ada renungan pagi, kecuali hari Jumat dan Senin ada upacara, hari Jumat ada ibadah. Jadi di kelasku setiap hari selama masuk Senin sampai Jumat itu ada renungan pagi. Senin ketika upacara ada renungan pagi. Tapi ketika satu kali saya berkata, hari ini renungannya itu sebenarnya tidak ada gunanya saya berikan ke kalian. Tidak ada gunanya sebenarnya saya berikan ke kalian. Kalaupun saya berikan ke kalian, sebenarnya percuma juga. Kalian cuma dengar telinga kiri, keluar telinga kiri. Renungannya tentang takut akan Tuhan. Kenapa saya bilang kayaknya percuma berikan renungan ini kepada kalian? Sehingga saya katakan kamu harus takut akan Tuhan, tapi tetap aja kalian menolak. Ada rasa hormat. Kamu saya percaya Tuhan kamu bilang, tapi kamu sering bohong, tidak kerjakan tugasmu. Gimana bisa dikatakan percaya? Kalau hal sederhana tidak mau. Makanya saya bilang saya percuma mau kerjakan. Saya mau percuma juga kalau saya katakan itu kepada kalian. Teman-teman hari ini itu anggap aja saya lagi cerita, nggak ada artinya.
Kenapa? Karena kamu nggak mau Tuhan. Kamu nggak mau perhatian. Takut akan Tuhan itu sederhana, sepele sekali. Takut akan Tuhan. Kata-kata cuma dua, takut Tuhan. Tapi sangat sulit sekali kita kerjakan. Kita lebih takut setan. Wah, di sana ada hantu, kita sulit. Lebih mudah takut hantu daripada takut Tuhan. Lebih lagi, lebih mudah kita takut kekurangan daripada takut Tuhan. Takut Tuhan. Satu kan, dua kata sederhana, tapi sulit kita baca. Kenapa? Karena kita tidak lihat Tuhan. Dan kadang kita tidak menyadari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah utama kenapa kita sulit untuk tahu, karena kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita terima ada sama Tuhan. Kami terima Tuhan, kami kita Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hormat kepada Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan. Kami memiliki rasa hormat. Mungkin kami sudah terlalu pintar untuk memahami segala sesuatu. Kami ahli di bidang kami masing-masing. Kami memiliki keterampilan yang banyak di bidang kami. Kami bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa pertolongan Tuhan. Mungkin kami berpikir seperti itu. Tapi Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan yang menghendaki kami berdoa, tanpa Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan segala sesuatunya, mungkin kami tidak ada apa-apa. Bagaimana ketika kami mengingat proses kelahiran kami? Bagaimana kami mengingat cerita orang tua kami, bagaimana kami lahir? Bagaimana bentuk kami ketika kami lahir? Bagaimana keadaan kami ketika kami lahir? Tanpa pertolongan Tuhan, mungkin kami tidak ada hingga saat ini. Mungkin kami tidak pernah merasakan segala sesuatu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mengingat kasih setia Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa memahami bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tuhan beserta di dalam setiap hidup kami hari lepas. Yang mungkin dengan ego kami, yang mungkin dengan pemahaman dan keinginan kami merasa segala sesuatu yang kami lakukan akan jeripayah, jeripayah. Kami bekerja mati-matian untuk mendapatkan hasil ini. Memang benar adanya Tuhan. Tapi tanpa kesempatan yang Tuhan berikan, tanpa campur tangan yang Tuhan berikan, apalah daya kami. Ketika Tuhan tidak memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan segala sesuatu yang sampai saat ini, tidak akan pernah kami bisa melakukan. Tuhan, sekali lagi ajarlah kami untuk menghormati Tuhan selayaknya kami menghormati Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan ada di surga dan kami ada di bumi, menyatakan betapa jauhnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, dan betapa tingginya Tuhan di hadapan kami. Dan Tuhan layak untuk menerima hormat dan masalah. Tuhan layak menerima penyembahan kami. Tuhan layak untuk menerima penghormatan kami. Meskipun kami harus membenamkan hati kami, harus menenggelamkan wajah kami di dasar bumi sekalipun, kami tidak layak untuk menyembah kami. Tapi karena Yesus Kristus layakkan kami untuk menyembah. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, melayakkan kami untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa kami. Ajarlah kami untuk mengingat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa hadir setiap hari kami.
dan mempertajam pendengaran kami tentang Tuhan, berkata-kata kepada kami, dan memahami setiap tujuan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk menjaga perilaku kami, menjaga tingkah laku kami, supaya kami tetap menyatakan kasih setia. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini kita sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan pada hamba-Nya supaya menjadikan dalam kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk menjalani di dalam kehidupan kita, lebih ingat bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita dan selalu menolong setiap kehidupan kita langkah demi langkah. Dan untuk meresponi di dalam firman Tuhan, kita ini di dalam pujian yang hati sebagai Hallelujah.
Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, merasa takut dan gentar. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin menyampaikan doa syafaat kami Tuhan ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan masih berikan kami kembali kesempatan untuk boleh melangkahkan kaki kami menghadap hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami berkumpul dengan saudara satu dengan yang lainnya. Melalui persekutuan kami ini, kami dapat berekat satu dengan yang lainnya dalam Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, nama-Mu yang akan dipermuliakan melalui setiap pujian, bahkan sikap hati kami yang terdalam ketika kami menghadap Tuhan. Bapa kami tempat yang surga, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Berdoa untuk setiap programnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dikala kami ingat ketika kami harus melangkah ke depan, sehingga kami tidak salah langkah ketika kami melangkah ke depan. Kau juga tolong kami semua jemaat di tempat ini untuk tetap setia mengikut Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan kami, dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa memandang Tuhan sebagai sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan sumber segala dari sumber apa yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kau berdoa Tuhan, doa khusus untuk jemaat Tuhan yang saat ini sakit. Berdoa juga buat Enzo yang saat ini sedang dalam ada di Jakarta kembali, mengalami evaluasi kembali. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya dari hasil dokter evaluasi nanti mendapatkan hasil yang baik. Dan kami serahkan semuanya hasilnya nanti dalam tangan Tuhan. Apapun jadi hasilnya, ajarlah kami jemaat di tempat ini untuk tetap mendoakan. Engkau juga ajar kepada orang tuanya untuk tetap tambah, engkau juga kekuatan juga kepada orang tuanya dalam menghadapinya. Begitu pula dengan keluarga besarnya untuk terus berseru kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai jalan di dalam setiap pergumulan mereka. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang sakit saat ini. Engkau tahu satu persatu keadaan tubuh kami maupun keadaan tubuh jemaat yang saat ini tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan kau akan menjamah, kiranya juga Tuhan kau akan memberikan kesembuhan, kiranya juga Tuhan kau akan memberikan kedamaian bagi mereka, ketenangan di dalam menjalani apa yang hari ini jemaat sedang rasakan, sakit yang sedang rasakan. Ajarlah mereka untuk senantiasa melihat Tuhan di dalam setiap kondisi fisik mereka yang mungkin saat ini sedang lemah, agar mereka tetap melihat Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Kau juga tolong setiap dokter yang terlibat dalam pengobatannya, kiranya juga Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan secara profesional, memberikan pengobatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kami kepercayaan di dalam pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami hingga saat ini. Ajarlah kami Tuhan bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam ketika kami bekerja, ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, kami dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur seberapapun berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Itu adalah berkat daripada Tuhan, itu adalah karena Tuhan yang memberikan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membukakan jalan ketika kami diseru pada Tuhan. Bahkan ketika kami belum mengutarakan kepada Tuhan, Engkau tahu jauh di dalam lubuk hati kami apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau adalah Allah yang mengerti bahkan tetesan air mata kami. Kiranya Tuhan Engkau akan senantiasa menolong kami, dan kiranya kami Tuhan tolong untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau memegang kendali kehidupan kami. Hari esok pun ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajarlah kami untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, agar kami dapat tenang menjalani hari kami dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam usia lanjut. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya mereka tetap memiliki rasa damai di dalam masa tua mereka, tetap berpegang teguh di dalam iman mereka. Apapun menjadi tantangan mereka, mungkin keluarga mereka menjadi tantangan, atau apapun menjadi tantangan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, penghiburan, pasrah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana esok adanya ulang tahun gereja, di mana sang pemuda didewasakan dalam usia yang ke-25 tahun, dan juga acara implementasi Pendeta Petrus Sayuti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Panitia hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya. Namun sebelumnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tolong setiap hamba Tuhan, setiap pendeta, setiap undangan yang akan terlibat dalam acara nanti. Kiranya Tuhan tolong mereka dalam perjalanan mereka. Engkau sampaikan dari gereja mereka, dari rumah mereka, sampai ke wih dengan keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Kami percayakan semuanya ke tangan Tuhan. Kehidupan kami hari lepas hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita yang sudah melayani di gereja tempat ini, supaya atas pelayanan Ibu Gembala, supaya Tuhan yang akan selalu menolong dan memberkati atas rumah tangganya, atas pelayanan semuanya, apa yang diperlukan kepada Ibu Gembala, supaya Tuhan yang akan selalu campur tangan. Dan untuk yaitu doa persembahan kita ini di dalam ujian yaitu sowan.
Engkau sudah memberkati kepada kami berkat rohani yang telah kami terima bersama-sama. Biarlah Tuhan berkat-Mu, berkat rohani ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan kami bersyukur kepadamu, Tuhan juga senantiasa memperhatikan di dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih Tuhan dalam segala usaha pekerjaan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang senantiasa Tuhan curahkan melalui setiap pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan rasa syukur kami di hari Sabat ini, kami datang kepada Tuhan, memberikan persembahan ini kepadamu. Kau kuduskan, Kau berkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ajarlah kami menjadi saksi Tuhan. Ajarlah kami beribadah kepada Tuhan dalam setiap waktu kami, dalam setiap hembusan nafas kami. Demi hidup kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Dan kami sebelum pulang Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati kami seluruh apa yang menjadi berkat bagi umat-Mu Israel. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selamanya. Amin.